Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senika. Saya dari semester 7. Hari ini saya akan meragakan praktikum IPA dengan judul jenis dan bentuk gelombang. Melalui percobaan ini kita akan mempelajari bagaimana gelombang itu berbentuk, bagaimana arah rambatnya, serta membedakan jenis-jenis gelombang dengan percobaan yang sederhana menggunakan tali dan batu. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana gelombang dapat merambat melalui suatu medium, untuk mengamati perbedaan bentuk dan arah rambat gelombang, untuk memahami bahwa gelombang membawa energi bukan benda. Untuk bahannya sebuah tali berukuran sedang ini ada juga batu. Terus kita gunakan baskom yang berisi air ya, nanti kita tunjukin pas percobaan nanti. Sebelum kita melakukan percobaan, mari kita pahami dulu sedikit tentang teori gelombang ya. Itu ada gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu tempat ke tempat lain dan membawa energi tanpa memindahkan zat perantaranya. Ada dua jenis utama gelombang, yaitu gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Contoh adalah gelombang pada tali dari permukaan air. Yang kedua, gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Contoh adalah gelombang bunyi. Ketika kita menggerakkan tali atau menjatuhkan batu ke air, kita bisa melihat bagaimana energi perpindahan dari satu titik ke titik lain tanpa benda ikut berpindah tempat. Itulah yang disebut perambatan gelombang. Oke, langkah-langkah percobaan kali ini ada dua bagian. Percobaan satu, gelombang pada tali, yaitu gelombang transversal. Oke, kita mulai. Oke, kita siapkan tali. Kita bentangkan di sini ya. Pegang salah satu tali di ujung tali ini, sementara ujung lainnya kita ikat di situ. Nanti gerakan tali ke atas ke bawah secara teratur. Amati bentuk gelombang yang muncul di tali tersebut. Oke ya. Oke, kita gerakan tali ke atas ke bawah. Tuh ya, kamu akan melihat tali membentuk gelombang naik turun yang merambat dari tanganmu menuju ujung tali lainnya. Nah, itulah gelombang transversal, di mana arah getarnya atas bawah agak lurus dengan arah rambat gelombang ke samping ya. Nah, sekarang percobaan kedua, siapkan wadah berisi air yang tenang. Nah, lemparkan batu kecil di tengah wadah. Oke, kita lemparkan. Tuh. Ya. Kita amati permukaan air dengan seksama. Tuh. Kamu akan melihat gelombang berbentuk lingkaran yang merambat ke arah segala dari titik jauhnya batu. Itu adalah contoh gelombang permukaan air yang merupakan campuran antara gelombang transversal dan longitudinal ya. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan, pada percobaan tali terlihat gelombang bergerak dari tangan menuju ujung tali, namun tali itu sendiri tidak ikut berpindah tempat. Pada percobaan dengan batu terlihat gelombang melingkar menyebar ke seluruh permukaan air, namun airnya tetap di tempat semula. Artinya yang berpindah adalah energi getarannya, bukan bendanya. Pembahasan dari percobaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika tali digerakkan ke atas dan ke bawah, getaran dari tangan berpindah melalui tali membentuk gelombang. Itu menunjukkan gelombang transversal ya. Saat batu dijatuhkan ke air, energi dari batu berpindah ke
air dan menimbulkan gelombang melingkar ke segala arah. Ini adalah gelombang permukaan air, di mana arah getaran air tidak hanya ke atas sampai ke bawah, tetapi juga ke samping. Baik pada tali maupun air, benda tidak ikut berpindah tempat, yang berpindah hanyalah energi getarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, gelombang bisa kita jumpai di banyak tempat. Misalnya gelombang air laut, gelombang bunyi saat kita berbicara, gelombang pada tali jemuran yang tertiup angin, bahkan gelombang sinyal radio dan cahaya membantu kita berkomunikasi. Kesimpulan dari percobaan ini adalah gelombang merupakan getaran yang merambat dan membawa energi tanpa memindahkan zat perantaranya. Percobaan menggunakan tali menunjukkan adanya gelombang transversal, sedangkan percobaan dengan batu menunjukkan gelombang permukaan air. Arah getaran pada gelombang transversal tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Fenomena gelombang dapat dengan mudah diamati di sekitar kita dan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian video praktikum IPA tentang jenis dan bentuk gelombang menggunakan alat yang sederhana, yaitu tali dan batu. Semoga percobaan ini bisa membantu teman-teman lebih mudah untuk memahami konsep dan gelombang dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.